Fans juga mengatakan bahwa akun Spotify member Aib itu juga seperti dihack. Di pasar perdagangan akun, saluran dibajak dengan harga mulai dari 3 US dollar sampai 4.000 US dollar. Tergantung. Hai guys, I'm Sulkim. Welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman yang lagi nonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih. Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat, jangan menyerah. Nah Eurobond, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana YouTube-nya Aib, Monsta X, sampai Gravity itu dihack. Dan bahkan video-video mereka nih itu dihapus cuy. Wah gila. Kok bisa ya kayak gitu? Jadi Eurobond ceritanya ya, pada tanggal 4 Agustus yang lalu, Starship Entertainment melaporkan kepada iDaily bahwa saluran resmi artis mereka telah disusupi atau telah dihack. Dan saat ini mereka bekerja sama dengan YouTube untuk menyelesaikan masalah tersebut dan meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan kepada para penggemar dan berjanji akan melakukan upaya untuk memulihkan konten tersebut dengan cepat. Diketahui pula pada hari itu muncul spekulasi bahwa saluran YouTube resmi grup Starship Entertainment termasuk Aib, Monsta X, dan Gravity telah diretas. Nama saluran tersebut bahkan diubah menjadi SpaceX. Dan semua konten dijadikan private guys. Dan jujur gue pribadi juga takut banget sih. Kok YouTube kayak gini ya, maksudnya kayak nggak aman gitu nggak sih jadinya. Bayangin loh guys, musik video mereka juga seperti yang aku lihat itu nggak ada loh. Aku kan cek ya Aib Love Dive gitu. Biasanya aku dengerin lagu itu. Aku cari lagi Aib Kids karena kan aku suka juga ya dengerin lagu itu. Apalagi pagi-pagi dengerin lagu itu. Kayak gimana ya rasanya ya, kayak bersemangat aja gitu. Nah pas aku cari lah kok nggak ada ini. Pas aku buka FB rame yang membahas tentang bagaimana mereka yang dihack. Dan Eurobond, usut punya usut terusnya Aib, ternyata ini tuh bukan kali pertama mereka dihack. Fans juga mengatakan bahwa akun Spotify member Aib itu juga seperti dihack karena banyak banget lagu-lagu random yang tiba-tiba ditambahkan ke playlist mereka. Dan secara kebetulan nih guys, pada tanggal 4 akun YouTube itu diretas adalah hari ketika konten milik Aib yang 123 Aib dirilis. Dan sampai sekarang belum ada jawaban apakah 123 Aib itu dapat dirilis sesuai dengan jadwal, dikarenakan bagaimana situasi pemulihan untuk saat ini. Setelah peretasan tersebut, pertanyaan mengenai kesiapan agensi hiburan untuk memerangi ancaman dunia maya semakin besar. Saat Starship Entertainment dan YouTube bekerjasama untuk memulihkan saluran yang dihack, insiden ini menjadi peringatan bagi industri hiburan untuk meningkatkan langkah-langkah keamanan cyber. Penyelesaian situasi ini dan langkah-langkah yang diambil untuk mencegah insiden di masa depan akan diawasi dengan ketat oleh para penggemar dan pemangku kepentingan industri. Meskipun fokus utama tetap pada pemulihan saluran-saluran yang diretas, dampak yang lebih luas dari insiden ini menggarisbawahi tantangan yang terus berkembang yang dihadapi oleh industri musik di era digital saat para penggemar menantikan bagaimana kembalinya konten artis kesayangan mereka. Komitmen untuk menjaga landscape digital dari kerentanan semacam ini menjadi sangat penting. Dan di sini mungkin ada teman-teman yang bertanya tentang apa itu SpaceX. SpaceX adalah produsen kedirgantaraan dan perusahaan jasa transportasi luar angkasa yang didirikan oleh CEO Tesla yaitu Elon Musk. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2002 dengan tujuan untuk mengurangi biaya transportasi luar angkasa dan pada akhirnya mengembangkan koloni berkelanjutan di Mars. Dan Eurobond, ada beberapa contoh di mana berbagai akun YouTube, Instagram, dan Facebook diretas dan dibanjiri dengan konten terkait SpaceX yang menunjukkan bagaimana pekerjaan peretas atau kelompok peretas tertentu. Yang pasti ya teman-teman, menurut pengamatan aku nih, bukan SpaceX atau Elon Musk yang melakukan peretasan, bukan sih. Kayaknya memang ada kelompok peretas tertentu yang meretas akun-akun YouTube ini dan juga menampilkan bagaimana konten mengenai SpaceX ataupun Elon Musk. Karena Eurobond ini tuh bukan kasus pertama loh, ini tuh pernah terjadi beberapa kali kepada idol K-pop. Dan konten yang diunggah kebanyakan adalah konten tentang Elon Musk, crypto, ataupun SpaceX. For example, kasusnya boy group Blazers. Channel dari boy group K-pop ini pernah diretas dan membuat semua video mereka dihapus. Dan kemudian ya guys, nama saluran atau channel mereka diubah menjadi Tesla. Kemudian di-upload video dari Elon Musk. Setelah itu, agensi mereka, yakni Wuzou Entertainment, merilis pengumuman yang mengkonfirmasi bahwa saluran mereka telah diretas dan menyatakan bahwa konten yang tidak terkait dengan artis diunggah. Mereka lantas mengatakan bahwa dalam proses memulihkan saluran dan berterima kasih kepada penggemar atas pengertiannya.
Dan kalau kita flashback ke tahun 2022, ada beberapa akun YouTube teman-teman yang diretas. Salah satunya adalah Girl Group Nature. Bahkan Eurobun dikarenakan diretas, akun mereka itu ditangguhkan. Adapun ketika diretas ya, konten-konten mereka itu seperti dihapus. Kemudian logo dari YouTube mereka juga diubah menjadi gambar dari klub Manchester United. Terus kemudian juga diupload video streaming langsung yang menampilkan Cristiano Ronaldo. Tentunya yang nge-hack bukan Manchester United juga dong guys, sama Cristiano Ronaldo bukan mereka lah. Kayak gak ada kerjaan juga sih nge-hack kayak gini. No, ini tuh yang nge-hack adalah ya peretas-peretas. Tujuannya apa? Biasanya mereka itu kayak membuat scamming kripto. Jadi mereka itu pakai tokoh-tokoh terkenal kayak Elon Musk, Tesla, Cristiano Ronaldo. Kayak gitulah guys. Kemudian di tahun yang sama ada juga AOMG. Dan Eurobun tidak hanya channel agensi saja, tapi beberapa channel SBS seperti SBS News, SBS Catch, dan juga SBS TV itu diretas guys. Kemudian setelah diretas, diuploadlah video yang menampilkan CEO perusahaan teknologi keuangan Ripple Labs yaitu Brad Garlinghouse. Masih di tahun yang sama atau di tahun 2022, ada juga channel YouTube Iles yang sampai dihapus nih guys. Dihapusnya juga karena diretas guys. Dan kalian tahu nggak sih apa yang miris? Waktu itu mereka baru aja beberapa hari comeback, tapi udah diretas. Dan ini juga tentu sih mempengaruhi bagaimana promosi comeback mereka. Sampai-sampai nih guys, 3 saluran YouTube yang dioperasikan oleh pemerintah Korea itu juga diretas dan mengunggah bagaimana streaming langsung dari Elon Musk yang berbicara tentang cryptocurrency. Jadi motifnya ya sama gitu teman-teman. Ujung-ujungnya pasti ke arah cryptocurrency. Dan di sini mungkin ada Eurobun yang nanya, kenapa sih kak banyak banget channel YouTube, khususnya channel-channel besar itu kena hack? Itu kenapa sih kak? Jadi guys, seperti yang dilaporkan oleh TAG atau yang dikenal dengan Grup Analisis Ancaman, Google menyoroti kampanye phishing yang sedang berlangsung terhadap pembuat konten YouTube. Hal ini biasanya mengakibatkan kompromi dan penjualan saluran untuk menyiarkan penipuan mata uang kripto. TAG lantas menghubungkan serangan tersebut dengan sekelompok peretas yang direkrut di forum berbahasa Rusia yang peretas saluran membuat konten dengan menawarkan peluang kolaborasi palsu. Setelah dibajak, saluran YouTube dijual kepada penawar tertinggi atau digunakan untuk menyiarkan penipuan mata uang kripto. Sejumlah besar saluran yang dibajak diganti namanya menjadi streaming langsung penipuan mata uang kripto. Di pasar perdagangan akun, saluran dibajak dengan harga mulai dari 3 US dollar sampai 4.000 US dollar, tergantung bagaimana jumlah pelanggannya. Jadi semakin banyak, semakin mahal guys. Akun YouTube dilaporkan diretas menggunakan malware pencuri cookie, perangkat lunak palsu yang dikonfigurasi untuk berjalan di komputer korban tanpa terdeteksi. TAG juga melaporkan nih guys bahwa peretas itu mengubah nama, gambar profile, dan konten saluran YouTube untuk meniru perusahaan teknologi besar atau pertukaran mata uang kripto. Menurut Google, video streaming langsung penyerang menjanjikan hadiah mata uang kripto sebagai imbalan atas kontribusi awal. Dan Eurobun, menurut laporan dari Cointelegraph, Have I Been Found, ada sebuah situs web yang didedikasikan untuk melacak peretasan online. Itu menemukan alamat email yang diretas diperdagangkan dan dijual secara online di berbagai forum peretasan. CoinMarketCap mengakui korelasi data yang bocor dengan basis pengguna mereka, tetapi menyatakan bahwa tidak ada bukti peretasan yang ditemukan di server internal mereka. Jadi teman-teman, kurang lebih seperti itulah yang terjadi. Kenapa ada channel-channel yang bisa dihack, dan ini menjadi pembelajaran untuk kita semua supaya lebih berhati-hati. Dan Eurobun, bagaimanakah pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar. Anyway, kita doakan saja semoga channel YouTube-nya AI, Penguasa X, Gravity, dan semua yang diretas itu dapat kembali pulih. Dan semoga video-video mereka itu juga dapat dikembalikan. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini. Aku Yusuf pamit, dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi, nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas semuanya. Goodbye.